Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kami dari Fakultas S1 Kesehatan Masyarakat semester 2 kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Biomedik 2 dengan dosen pengampu Bapak Antoni Pardede, SSI, MSI, PhD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul pembagian inang dan parasit. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul pembagian inang dan parasit. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri atas nama Diana Ilistikiana dengan NIM 25070100234. Selanjutnya ada Ahmad Saputra dengan NIM 25070100189. Lalu yang berikutnya ada Kadek Sri Wahyuni dengan NIM 25070100233. Dan ada Siti Aisyah dengan NIM 25070101024. Dan ada lagi Norma Lasari dengan NIM 25070101031 dan Nur Sa'diah dengan NIM 25070101157 dan berikutnya ada Intan Nur Aulia 25070101033 dan yang terakhir ada Lisnawati Amelia 25070101031. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul pembagian inang dan parasit. Saya akan menjelaskan pengertian parasit dan inang. Yang pertama, pengertian parasit. Parasit adalah makhluk hidup yang mencari keuntungan dari inangnya. Sementara, inang adalah organisme yang menjadi tempat hidup bagi parasit tersebut. Kedua, pengertian inang. Inang atau pejamu adalah organisme yang menampung organisme lain seperti parasit, virus, atau bakteri di dalam atau di tubuhnya. Selanjutnya ada jenis-jenis parasit. Yang pertama ada protozoa. Protozoa adalah organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak dalam tubuh manusia. Yang kedua, cacing. Cacing adalah organisme multiseluler yang dapat hidup dalam atau di luar tubuh manusia. Yang ketiga ada ektoparasit. Ektoparasit adalah organisme bersel banyak yang menyerang tubuh manusia melalui serangga atau arachnida pembawa penyakit seperti nyamuk, kutu, dan tungau. C. Pembagian parasit. Yang pertama ada berdasarkan cara pengembalian makanan dari inang, yaitu ektoparasit. Parasit yang hidup di permukaan tubuh inang atau pada bagian yang berhubungan dengan dunia luar, contohnya lintah. Yang kedua, endoparasit. Parasit yang hidup di dalam organ atau jaringan tubuh inang, contohnya cacing Ascaris lumbariocoides. 2. Berdasarkan lama waktu hidup parasitnya, ada parasit temporel atau non-periodis. Parasit yang hanya datang ke inang saat membutuhkan makanan dan tidak menetap, contohnya pinjal dan coklat. Parasit stasioner. Parasit yang tinggal pada atau di dalam tubuh inang selama bagian atau seluruh siklus hidupnya. 3. Berdasarkan sifat kaparasitnya. Yang pertama ada parasit isindental, parasit yang secara kebetulan hidup pada inang yang tidak biasa. Contohnya Diplydium cananinum pada manusia. Yang kedua ada parasit eratika, parasit yang berada pada lokasi tubuh yang tidak normal. Contohnya Ascarius lumbariocoides di saluran empedu. Yang ketiga ada parasit obligat, parasit yang mutlak membutuhkan inang untuk hidup. Yang keempat, parasit fakultatif, organisme yang biasanya hidup bebas tetapi tidak menjadi parasit dalam kondisi tertentu. Contohnya lalat Sarcoga dan Charliosomia. 4. Berdasarkan kebutuhan jumlah individu inang dalam menyelesaikan siklus hidupnya. Ada 1. Parasit monoksen hanya membutuhkan 1 inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Contoh Pediculus humanus. 2. Parasit heteroksen membutuhkan beberapa jenis inang yang berbeda pada setiap stadium hidupnya. Contoh Paragonimus westermani.
Yang ketiga, parasit poliksen membutuhkan lebih dari satu individu inang tetapi masih dari jenis yang sama. Contoh, caplok lunak dan caplok keras. 4. Parasit diheteroksen membutuhkan dua jenis inang berbeda dalam siklus hidupnya. Contoh, Fasciola gigantica, Taenia saginata, dan Taenia solium. 5. Berdasarkan tingkat efek penularan atau investasinya. Parasit patogen, parasit yang menyebabkan penyakit pada inang. Contoh, Plasmodium falciparum, malaria. Parasit non-patogen, parasit yang ada pada tubuh inang tetapi tidak menimbulkan gangguan berarti. Contoh, Fasciola gigantea pada kambing dan domba. Parasit tidak patogen, parasit yang umumnya tidak menimbulkan penyakit tetapi dapat menjadi patogen dalam kondisi tertentu. Parasit dan inangnya. Parasit memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup dan berkembang biak, seperti menghindari sistem kekebalan, memperoleh sumber makanan, dan mempengaruhi perilaku inang. Hubungan ini dipelajari dalam ilmu parasitologi untuk memahami interaksi antara parasit dan inang. Pemilihan dan kesukaan parasit terhadap inangnya. Tingkat kesukaan parasit terhadap inang menunjukkan kecenderungan parasit memilih jenis inang tertentu. Faktor yang mempengaruhi meliputi karakteristik inang, sinyal kimia, ketersediaan nutrisi, pertahanan inang, dan kondisi lingkungan. Preferensi ini umumnya terjadi karena adaptasi evolusioner. Interaksi inang, parasit, dan lingkungannya. Interaksi inang dan parasit memerlukan strategi adaptasi agar parasit dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan berhasil ditransmisikan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi meliputi suhu, polusi, nutrisi, cahaya, iklim, radiasi, dan kondisi geografis. Pertama, pembagian inang berdasarkan perannya. 1. Inang aksidental yaitu inang yang terinfeksi secara tidak sengaja. Contohnya manusia pada Plasmodium knowlesi. 2. Inang reservoir yaitu sumber penularan parasit ke spesies lain. Contohnya hewan pengarat pada Toxoplasma gondii. Yang ketiga, inang definitif atau primary yaitu tempat parasit mencapai kematangan seksual. Contohnya Plasmodium pada nyamuk. 4. Inang perantara atau sekunder yaitu tempat parasit berkembang tetapi belum matang seksual. Contohnya Plasmodium pada manusia. 5. Inang paratenik yaitu membantu siklus hidup parasit tanpa perubahan stadium. 2. Pembagian inang berdasarkan sifatnya. 1. Inang obligat yaitu selalu diperlukan parasit untuk hidup. 2. Inang fakultatif yaitu tidak selalu diperlukan dalam siklus hidup parasit. Golongan parasit berdasarkan sifat hidupnya. Yang pertama, parasit patogenik adalah parasit yang menyebabkan kerusakan organ atau jaringan inang. Yang kedua, pseudoparasit adalah benda yang menyerupai parasit tetapi sebenarnya bukan parasit. Contohnya debris spesies yang mirip telur cacing. Yang ketiga, coprosoi adalah organisme dari lingkungan luar yang ditemukan dalam fesis tetapi bukan fesis sejati. Yang keempat, parasit sporios adalah organisme asing yang melewati saluran pencernaan tanpa menyebabkan infeksi. 4. Penggolongan parasit berdasarkan siklus hidup dan jumlah inang. Yang pertama